Anak-anakku sekalian, tetap kalian simak, tetap kalian perhatikan ya Al-Quran kalian. Pada ayat ke-29 dari surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir." Maka tetaplah beri peringatan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Perintah Allah kepada Rasulullah selama itu bukan takhsis. Selama itu bukan pengkhususan untuk beliau, maka ini juga merupakan perintah Allah kepada umat beliau, kepada kita semua. Dimanapun, apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, kita tetap harus menjadi orang-orang yang menjaga kebaikan di tengah masyarakat. Agar semua berjalan di atas rel hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang melakukan kekeliruan. Karena manusia salah, keliru biasa. Maka hendaklah ada orang-orang yang senantiasa memberikan peringatan. Hendaklah ada orang-orang yang mau memberikan nasihat. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin. Maka bukanlah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ni'mati rabbika, disebabkan oleh nikmat Rabbmu, bikahinin, seorang tukang tenung, tukang sihir. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki kemampuan yang hebat, memiliki banyak kemukjizatan, sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh manusia yang lainnya. Tapi kemampuan kebisaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan karena beliau seorang dukun, bukan karena beliau seorang tukang tenung, dukun santet, mboten, tidak. Tapi ini semua karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Wala majnun, dan beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bukanlah orang yang gila. Orang yang sedang kerasukan jin atau setan, bukan. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sehingga beliau menjadi orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh manusia yang lain. Ini semata-mata karena anugerah Allah, karena nikmat Allah. Pada ayat berikutnya, ya, kalian perhatikan, am yakulun. Bahkan mereka mengatakan, syair, dia adalah seorang penyair. Natarabbasu bihi raibal manun, yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpa dirinya. Yakni mereka orang-orang kafir Quraisy ini saking marahnya dan putus asanya, mereka itu mengharapkan beliau itu kena bala, ditimpa oleh malapetaka yang menyebabkan kematian beliau. Ini harapan mereka. Jadi seakan-akan mereka mengatakan begini, wes njarno ae Muhammad ben-beno, engkau wayai mati yo mati. Ini adalah bentuk keputusasaan. Wes dilarang, sudah dihadang, tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini terus-menerus berdakwah, tidak kenal lelah, seakan-akan tidak kenal putus asa. Beliau terus berdakwah, beliau terus menyampaikan kebaikan di tengah masyarakat. Sehingga mereka mengatakan, kita tunggu saja sampai dia mati, sampai dia binasa. Kul, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulullah, katakan wahai Muhammad, tarabbasu, ya tunggulah, fa inni ma'akum minal mutarabbisin, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Maksudnya adalah kalau kamu menunggu aku binasa, aku celaka, maka ya aku pun menunggu. Kita tunggu saja keputusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, di yaumil qiyamah. Terus lihat siapa di antara aku dan kalian, gitu, wahai orang-orang kafir, yang mendapatkan keberuntungan, dan siapa yang akan mendapatkan kecelakaan. Jadi ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah. Kalau masalah nunggu ya, atau menunggu, maka kita tunggu bersama-sama keputusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki keputusan dan hasil akhir yang baik di sisi Allah. Kemudian pada ayat ke-32, am ta'muruhum ahlamuhum bihada. Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan itu? Yakni apakah akal mereka memerintahkan kepada mereka untuk mengucapkan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang salah, yang tidak berdasar, tuduhan palsu itu kepada Rasulullah. Yang diri mereka sendiri sebenarnya mengetahui bahwa apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka lontarkan itu tuduhan palsu, tuduhan yang tidak benar. Amhum qaumun tahun, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Pada ayat ke-32, bahwa benar mereka ini kaum yang melampaui batas. Bagaimana tidak melampaui batas? Bagaimana tidak salah? Bagaimana tidak sesat? Wong mereka ini orang-orang yang mengingkari kebenaran. Dan karena inilah gitu, karena mereka melampaui batas inilah mereka kemudian terdorong untuk menyampaikan tuduhan-tuduhan palsu kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada ayat ke-33, am yaquluna taqawwalah, ataukah mereka mengatakan taqawwalah, dia Muhammad itu membuat-buat. Jadi mereka juga menuduh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang membuat Al-Quran itu. Jadi seakan-akan Al-Quran itu buatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyanggah tuduhan mereka itu, balla yu'minun. Sebenarnya mereka tidak beriman. Yakni kekafiran mereka itulah yang mendorong mereka mengucapkan tuduhan, melontarkan tuduhan palsu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi karena kekafirannya, karena kedengkiannya, karena ketidakmampuannya untuk menandingi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang kemudian mereka menuduh, menjadikan mereka berani menuduh Rasulullah bahwa Rasulullah yang membuat Al-Quran. Padahal ini disebabkan karena kesombongan, karena keangkuhan mereka dalam menolak kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian kita di hari ini yang pertama adalah apapun situasinya, apapun kondisinya, hendaklah kita senantiasa meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang-orang yang sabar di dalam memberikan peringatan, di dalam menjaga masyarakat ini agar mereka tetap taat, tetap tunduk patuh kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Allah. Yang kedua, hendaklah kita juga tahu bahwa yang namanya menyampaikan kebenaran pasti juga akan menghadapi orang-orang yang tidak suka. Dimanapun, kapanpun, itu pasti ada. Maka mereka juga akan melontarkan tuduhan-tuduhan itu. Sehingga hendaklah kita bersabar untuk tetap melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yakni kita senantiasa berdakwah menyampaikan risalah Rasulullah. Dan yang terakhir, hendaklah kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Yang karena firman Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ya senantiasa kita kaji, kita baca ya, pada setiap kesempatan di waktu-waktu luang kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya untuk kita semua.
Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.